Ini dia bahan rahasia saya, karet gelang. Banyak orang yang nggak tahu karet gelang ini bisa menambah kenikmatan mie. Tentu saja, jangan langsung digigit ya. Cukup dimasak bersama mie biar lebih kenyal. Nah, kita masak dulu mie-nya sampai empuk. Setelah itu, tinggal kita campurkan karet gelang secukupnya. Biar tekstur mie-nya beda dari biasanya, ini cara yang udah saya kembangkan sendiri loh. Mie kocok Pak Sukri emang nggak ada duanya. Rasanya enak banget Pak. Kuahnya tuh gurih banget, bener-bener ngenyangin. Top markota pokoknya, nggak ada lawan. Alhamdulillah kalau gitu Bu, mie kocok ini emang pakai resep turun-temurun. Banyak pelanggan yang bilang kalau mereka udah coba mie kocok di banyak tempat, tapi cuma di sini yang bisa ngasih rasa seunik ini. Mie kocok kami tuh dijamin bikin kangen, nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi kok minyak kenapa agak kenyal gini ya Pak? Beda sama mie di tempat lain. Rasanya sih enak, cuma teksturnya agak aneh. Hahaha, nggak perlu khawatir Bu, itu mie-nya jenis baru Bu, lebih kenyal, lebih nikmat, dibuat dari bahan pilihan yang lebih bagus, biar rasanya makin mantap. Ibu-ibu juga tahu sendiri kan, kalau saya ini nggak pernah main-main soal rasa. Saya nggak mungkin lah ngecewain pelanggan mie kocok saya ini. Iya sih Bu, mie-nya emang agak beda, tapi rasanya tetap enak kok. Aku suka banget sama kuahnya, gurihnya pas. Ya emang sih, kuahnya enak, tapi mie-nya kok kayak lebih keras gitu. Kayak bukan mie deh rasanya. Enggak Bu, mie-nya bukan keras, tapi emang sengaja dibuat lebih kenyal. Kalau udah biasa, pasti enak banget. Kalau nggak percaya, coba aja tanya pelanggan lain. Iya Bu Melda, coba aja santai, lama-lama enak loh. Pasti kamu bakal ketagihan juga. Ya udah deh, kalau gitu mungkin saya yang belum terbiasa aja. Mie-nya sih agak unik, tapi kuahnya nggak bisa bohong, enak banget. Alhamdulillah Bu, kalau kuahnya udah cocok. Terima kasih sudah mampir ya. Pak Sukri, saya pesen porsi bungkus ya. Saya juga mau 2 porsi ya, dibungkus juga. Gas lah Bu. Ibu-ibu, kalian tahu nggak? Mie kocok Pak Sukri itu sekarang makin aneh loh. Rasa mie-nya tuh kayak ada karetnya. Saya coba gigit, tapi nggak bisa hancur. Susah banget tikunya, keras banget. Nih, kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Serius Bu, coba saya cek juga. Nyom nyom nyom. Emang agak keras sih, terus tekstur mie-nya emang beda dari biasanya. Ini kok rasanya aneh banget ya. Saya pernah makan mie kocok Pak Sukri sebelumnya, dan tekstur mie-nya nggak pernah kayak gini. Ini tuh nggak normal. Jangan-jangan ini mie palsu, bisa bahaya loh. Nggak mungkin deh. Orang Pak Sukri itu kelihatannya orang baik, tapi kalau dipikir-pikir aneh juga sih. Apa kita laporin aja masalah ini ke Pak RT atau ke Pak RW? Soalnya kalau bener ini mie palsu, bisa bahaya buat orang-orang yang beli. Saya juga curiga banget sama mie kocok ini. Entah kenapa feeling saya kuat banget kalau mie kocok ini pakai mie palsu. Iya kan? Pas kita makan mie-nya kayak lagi makan karet gelang gitu. Iya, kita harus pastikan dulu. Jangan sampai ada yang kenapa-napa. Lagian kalau itu memang mie palsu, kita harus kasih tahu orang lain. Ayo kita pergi sekarang. Kita nggak bisa tunggu lagi. Ini masalah serius. Iya, kalau udah kayak gitu, kita nggak bisa diem aja. Ayo. Eits, kita belum cukup bukti. Kita nggak boleh bertindak gegabah. Mending sekarang kita pulang dulu. Soalnya udah sore. Besok baru kita labrak Pak Sukri. Iya juga ya. Ya udahlah, kita pulang aja. Saya juga belum masak buat makan malam. Mak Erot baru datang ya? Cepet banget, udah bawa karet gelang pesanan saya. Loh, kok tumben sendirian? Malampirnya kemana? Udah Pak Supri, ini dia karet gelang pesanannya. Oh iya, Malampir nggak bisa datang hari ini. Dia lagi sibuk, katanya lagi kencan sama opa Korea di pasar malam. Iya, nggak apa-apa Mak Erot. Yang penting bahan ready terus dan bisnis ini bakalan lancar. Gitu ya Pak Sukri. Tapi ngomong-ngomong, Malampir suruh saya minta bagian dia. Bagian apa Mak? Malampir minta bagian dari keuntungan. Kalau nggak salah 20% dari total keuntungan harian. Katanya sih buat biaya kencannya sama opa Korea. Udah jauh-jauh ke pasar malam, gak mungkin lah kalau nggak jajan. Aduh Mak, nggak bisa kayak gitu dong. Keuntungannya masih belum banyak. Soalnya kan saya pakai cara curang. Baru aja jalan beberapa minggu. Kalau saya kasih bagian, nanti saya sendiri yang kesulitan. Pak Sukri, jangan pelit. Ini bukan cuma soal karet gelang doang. Kalau Malampir nggak dapat bagian sesuai kesepakatan, nanti dia bisa ngomong ke orang-orang kalau kamu berjualan sesat. Emang kamu mau jadi bahan gosip? Kalau saya jadi kamu masih, saya gak mau.
Ya udahlah mak, saya kasih aja. Tapi saya nggak bisa kasih banyak, soalnya saya juga masih butuh modal untuk jualan mie kocok saya. Ya udah nggak apa-apa deh, daripada gak dapat sama sekali. Pokoknya kamu tenang aja Pak Sukri. Kamu ngasih ke Malampir gak akan rugi. Soalnya kalau Malampir senang, pasti semuanya lancar. Ya udah, ini buat mak lampir. Tapi nanti jangan sampai ngerepotin saya ya. Tenang aja Pak Sukri, saya jamin bisnis Bapak akan tetap lancar. Aduh, baru aja untung banyak, udah diminta bagian aja sama malampir. Apes. Lagian malampir tuh lagi ngedate sama cowok, malah dia yang bayarin. Udahlah, mending saya tidur aja. Ini pasti ada yang gak beres. Apa Pak Sukri sudah nekat campur karet gelang ke mie-nya? Mungkin dia pikir orang nggak bakal tahu kali bu. Tapi kalau udah begini harus ada tindakan bu. Ini nggak bisa dibiarin. Iya Pak, dia udah terlalu jauh main-main sama usahanya. Kalau udah pakai karet gelang kayak gini, artinya dia nggak peduli sama pelanggan. Harus ada konsekuensi yang ia tanggung. Kalau kita diam, yang rugi kita juga. Semua orang bisa jadi korban. Jangan-jangan dia pikir orang bakal diam aja kalau kejadian kayak gini. Pak Sukri udah kelewatan. Kalau ini sampai beredar, bisa merusak nama baik pedagang lain juga. Bisa jadi masalah besar buat kita semua. Pokoknya besok harus ada tindakan bu. Kita harus kasih pelajaran yang jelas buat dia, biar nggak ada yang ikutan nakal. Aku udah gak sabar Pak. Besok pagi aku langsung ke gerobaknya. Kita harus buat dia ngerti kalau dia gak bisa main-main kayak gini. Jangan ragu bu, semua harus jelas. Kalau Pak Sukri udah nggak peduli sama kualitas, kita yang harus menunjukkan caranya. Satu-satunya cara adalah kasih pelajaran yang gak bisa dilupakan. Besok Pak Sukri bakal tahu kalau gak ada tempat buat orang-orang kayak dia di sini. Iya bu, kita harus bersikap tegas. Ini bukan cuma soal mie, tapi soal kepercayaan pelanggan. Kalau kita diam, orang bakal semakin banyak yang tertipu. Pak Sukri akan tahu kalau kita nggak takut. Besok dia harus hadapi akibatnya. Jangan khawatir bu, kita bakal berhasil. Besok adalah langkah pertama buat mengubah semuanya. Hari ini kita akan membuat mie kocok spesial yang dijamin beda dari yang lain. Gimana rasanya kalau mie-nya lebih kenyal? Kali ini saya bakal tambahin bahan rahasia yang bikin mie ini unik banget. Tapi tenang, kita semua untuk kualitas. Ini dia bahan rahasia saya, karet gelang. Banyak orang yang nggak tahu karet gelang ini bisa menambah kenikmatan mie. Tentu saja, jangan langsung digigit ya. Cukup dimasak bersama mie biar lebih kenyal. Nah, kita masak dulu mie-nya sampai empuk. Setelah itu, tinggal kita campurkan karet gelang secukupnya. Biar tekstur mie-nya beda dari biasanya, ini cara yang udah saya kembangkan sendiri loh. Jangan khawatir, meski kelihatannya aneh, karet gelang ini nggak berbahaya kok. Cuma nambahin sensasi kenyal yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Sambil nunggu mie-nya matang, kita siapkan kuah yang gurih. Rahasianya ada di kaldu ayam yang udah dimasak berjam-jam. Pasti deh, rasa mie kocok ini beda dari yang lain. Pokoknya kalau teman-teman belum coba mie kocok spesial saya, jangan bilang udah pernah makan mie kocok yang enak ya. Ini mie kocok yang paling keren dan hanya ada di sini. Kalau udah, tinggal disajikan deh. Ini dia, mie kocok spesial dengan tekstur kenyal yang unik. Karet gelang di dalamnya bikin pengalaman makan jadi beda. Mau coba? Dijamin pasti bakal ketagihan deh. Pak Sukri, kamu bener nyampurin mie sama karet gelang ya? Apa kamu kira kami nggak bisa tahu? Kami ini nggak sebodoh itu. Aduh bu, itu cuma mie jenis baru. Mie-nya lebih kenyal loh, nggak ada yang salah kok. Tapi ini bukan mie Pak, ini karet gelang. Kamu kira kita nggak tahu? Udah ngaku aja Pak. Jangan cari alasan Pak. Semua orang udah tahu mie kocok kamu itu tekstur mie-nya aneh banget. Kayak ada yang nggak beres. Kamu pasti campur zat berbahaya kan? Yang nggak lazim buat dikonsumsi. Enggak bu, saya cuma tambahkan tepung tapioka sedikit biar teksturnya lebih kenyal. Itu semua demi kenyamanan pelanggan. Jangan terlalu curiga bu, kalau kayak gini kan saya jadi merasa terpojok. Pak, ini jelas karet gelang. Kamu nggak bisa bohongin kami. Aduh, perut saya kayaknya ada yang salah dengan mie ini. Ini gak wajar, rasanya aneh banget. Sakit. Ibu-ibu tolong saya bu. Kan, Pak Sukri, ini udah jelas. Lihat tuh Pak Rahmat, sampai kesakitan gitu setelah makan mie kamu. Udah buruan ngaku. Tenang bu, mie saya aman kok. Mungkin Pak Rahman gak cocok ataupun salah makan sebelum makan mie saya. Udah cukup Pak, mie-nya bisa bikin orang sakit. Kamu udah main-main sama makanan.
Saya udah lama makan mie, tapi baru kali ini mie-nya bikin saya sakit kayak gini. Pak Sukri, ayo ngaku, pasti ada yang gak beres nih. Sakit banget perut saya. Aduh. Ayo ibu-ibu, sekarang kita bawa Pak Rahmat ke rumah sakit. Aduh, gimana ini? Tenang, semua pasti akan aman. Pak Lampir pasti bakal lindungin saya. Pak Rahmat, ini hasilnya. Di dalam lambung Bapak ada benda asing. Inilah yang menyebabkan Pak Rahmat sakit perut. Apa dok? Apa itu? Ayo buruan dok, kasih tahu. Saya udah kepo banget bu dokter. Lihat ini karet gelang. Terlihat jelas ada potongan karet gelang yang nyangkut di lambung Bapak. Astaga, jadi ini yang bikin bapak sakit. Ini pasti karet gelang dari mie kocok Pak Sukri. Kecurigaan saya ternyata benar terbukti. Iya Bu Ranti, saya nggak tahu kenapa bisa ada itu di dalam tubuh saya. Saya cuma makan mie kocok dari Pak Sukri. Saya belum makan apapun dari pagi. Ini nggak bisa dibiarkan dok. Pak Sukri sudah jelas meracuni makanan yang dijual. Tenang Bu, kami akan segera lakukan tindakan medis untuk mengeluarkan benda ini. Tapi Anda benar Bu Ranti, masalah ini perlu dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti. Iya Bu dokter, saya nggak akan diam aja dok. Kalau perlu saya akan laporkan ini ke polisi. Pak Sukri harus bertanggung jawab. Enak aja dia berjualan sesat. Bu Ranti jangan terlalu terburu-buru. Takutnya nanti malah jadi masalah lebih besar. Kita harus tetap hati-hati Bu. Ibu tahu sendiri kan, kalau Pak Sukri itu selalu ngelak-ngelak, nggak pernah mau ngaku Bu. Saya nggak peduli Pak Rahmat. Ini udah masalah besar. Dia udah nyampurin makanan sama karet gelang. Kita nggak bisa tinggal diam aja. Baik Bu Ranti, Anda punya hak untuk melaporkan ini. Saya akan bantu menyediakan dokumen medis untuk laporan nanti. Pak Rahmat, saya nggak akan biarkan orang yang udah merusak makanan kita lepas gitu aja. Kalau begitu, saya ikut laporkan juga. Pak Sukri harus bayar atas apa yang dia lakukan. Ini Ibu berkasnya. Dokter, terima kasih. Saya akan segera pergi ke kantor polisi setelah ini. Sama-sama Bu, semoga semuanya cepat selesai dengan baik. Selamat siang Pak, saya datang untuk melaporkan kasus makanan berbahaya yang dijual oleh seorang penjual mie kocok yang bernama Pak Sukri. Ini bukti dari rumah sakit. Ini laporan dari medis ya? Benar, ada karet gelang di lambung Pak Rahmat. Iya Pak, karet gelang yang terpaksa masuk ke dalam tubuh Pak Rahmat karena mie yang dibeli dari Pak Sukri itu bukan mie, tapi itu campuran karet gelang. Saya paham, jadi ini jelas ada unsur kelalaian atau bahkan niat jahat ya. Dia mencampurkan bahan berbahaya ke dalam makanan yang ia jual. Iya Pak, Pak Sukri harus bertanggung jawab. Dia udah meracuni makanan yang dijual ke warga. Ini kasus serius Bu, kami akan segera bertindak. Kami akan cari tahu di mana dia sekarang. Dan kalau perlu, kita ambil tindakan cepat. Jangan ditunda-tunda ya Pak, dia harus dihukum atas perbuatannya. Jangan sampai ada lagi korban lain. Saya paham Bu, kami akan segera mengirimkan tim untuk menangkap Pak Sukri. Saya pastikan ini akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pastikan ya Pak Polisi, jangan biarkan dia lepas begitu saja. Makanan ini udah membahayakan banyak orang. Ini sudah cukup bukti Bu, kami akan segera ambil tindakan. Terima kasih sudah melapor. Saya akan menunggu kabar baiknya Pak. Udah waktunya kita ngasih pelajaran buat dia. Gak bisa dibiarkan terus kayak gini. Kita harus buktiin kalau dia gak boleh main-main sama makanan. Harus ada tindakan. Saya udah ambil keputusan, besok kita pergi bareng ke gerobaknya supaya dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Saya juga udah lapor polisi tadi siang. Benar Bu Ranti, tapi kita harus hati-hati. Kalau dia memang benar-benar salah, lebih baik serahkan ke pihak yang berwenang. Tapi kalau dibiarkan, bisa-bisa dia bakal terus-menerus melakukan hal yang sama ke orang lain. Kalian tenang aja, saya udah laporkan masalah ini ke polisi. Namun, kita juga nggak bisa diem gitu aja. Kita juga harus tetap ambil tindakan. Ambil tindakan gimana Bu? Bukannya Bu Ranti udah lapor polisi? Itu aja masih belum cukup. Besok kita ikut labrak dia. Aduh, ini nggak mungkin. Kalau sampai ketahuan, aku bisa habis. Padahal semuanya berjalan dengan lancar. Kenapa bisa tiba-tiba kayak gini ya? Pak, ibu kan udah sering ingetin kamu. Apa kamu nggak takut sama konsekuensinya? Semua tindakan pasti ada balasannya, Pak. Tapi Bu, Bapak ini butuh duit. Mau gimana lagi kalau sampai Bapak berhenti sekarang? Nggak ada yang bisa, Bapak jual lagi. Mau makan apa keluarga gue? Pak, kamu gak bisa lari dari kenyataan. Mungkin sekarang kelihatannya gampang, tapi kalau itu ketahuan, semua akan berantakan. Lebih baik kamu bertaubat dan akui kesalahanmu. Itu jalan yang benar. Aku nggak bisa Bu, aku udah terlanjur jatuh. Kalau aku berhenti, orang-orang bakal tahu kalau aku cuma penipu.
Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, Pak. Tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini, gak ada yang akan maafin kamu. Jangan biarkan semuanya semakin buruk. Semua udah terlanjur, nggak ada yang bisa diperbaiki lagi. Semua udah terlambat, Bu. Tapi kamu masih bisa bertobat, Pak. Tuhan gak pernah menutup pintu pengampunan. Selama kamu masih mau berubah, masih ada kesempatan. Susah, Bu, nggak semudah itu. Pak, hidupmu gak akan pernah tenang kalau kamu terus lari dari kesalahan. Akui aja dan mulailah dari awal. Semua orang bisa berubah kalau mau. Jadi, apa yang harus Bapak lakukan? Kamu harus mulai bertaubat, Pak. Akui kesalahan kamu dan mulai kembali ke jalan yang benar. Itu langkah pertama. Saya akan pikirkan itu. Semoga kamu bisa menemukan jalan yang benar, Pak. Pak Sukri, kamu harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Jangan bawa masalah ini ke orang lain. Saya kan cuma jualan mie, nggak ada yang salah. Tapi ini bukan mie, Pak. Kamu nyampurin karet gelang itu bahaya. Pak, tangkap dia. Apa ini? Kenapa karet-karet itu bergerak? Kenapa nggak mau berhenti? Pak, hati-hati, ada yang aneh dengan gerobaknya. Tolong, apa yang terjadi? Kenapa ini nggak berhenti? Aduh, tolong bantu saya. Pak Sukri, hati-hati. Itu pasti akibat karma. Kamu sudah main-main dengan makanan. Astaga, dia dapat ajabnya. Sekarang dia jadi makanan, bukan lagi penjual mie. Ini aneh banget. Pak Sukri jadi patung mie. Dia sudah terjebak dengan perbuatannya. Karma datang begitu cepat. Semoga pelajaran ini jadi contoh buat yang lain. Jangan pernah coba-coba menipu dengan makanan. Orang seperti Pak Sukri nggak bisa dibiarkan terus-terusan. Ini luar biasa, tapi saya rasa sudah jelas siapa yang bertanggung jawab. Kita nggak perlu berkata lebih banyak. Semoga dia mendapatkan apa yang pantas. Nah, ini patung suami ibu. Kejadian ini di luar kendali saya. Saya rasa ini pelajaran besar untuk kita semua. Saya harap ibu bisa tegar menerima semua ini. Apa yang sudah terjadi dengan suami saya? Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Tadi pagi dia masih baik-baik aja. Semua terjadi karena perbuatannya sendiri, Bu. Ini adalah akibat dari apa yang dilakukan selama ini. Dasar manusia, gampang banget tergiur dengan harta. Dia rela lakukan apapun demi uang yang bahkan gak seberapa. Kenapa agak ada yang bisa ngerasain kesedihan ini selain aku? Kenapa cuma aku yang merasakan ini? Ibu, saya tahu ini berat, tapi ini juga pelajaran buat kita semua. Jangan sampai tergoda dengan cara instan yang merugikan orang lain. Semua ada konsekuensinya. Pak, inilah akibat jika kamu terlalu mengejar dunia sampai lupa sama keluarga, lupa apa yang penting dalam hidup ini. Andai kamu mendengarkan aku, mungkin nasib kamu gak akan kayak gini, Pak. Saya tahu ini tidak mudah, Bu, tapi mungkin inilah saatnya untuk melangkah maju. Setidaknya pelajaran ini akan membuat semua orang sadar. Saya sadar mungkin ini semua sudah takdir, tapi hati saya tetap hancur, Pak Polisi.